saya bertanya sama istri. Oh, oke. Istri juga support, Mhm. cuman harga seperti apa yang mau dijualkan di sana? Saya bilang Rp1.000. Jadi saya berpikir semua boleh makan. Jadi siapa saja boleh makan. Ada tulisannya siapa saja boleh makan. Jadi dari Oke. semua kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu Bayang Kata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau yang spesial menggunakan bahasa Melayu. Yang mana kita ketahui bahwa bahasa Melayu merupakan ibu daripada bahasa Indonesia. Hari ini saya sudah kedatangan salah satu ataupun seorang ataupun personil ataupun someone. Seorang polisi ganteng lah ya. Ini abang dah saya. Saya kenal beliau dari zaman polisi main sepatu roda. Selamat sore Bang Zulhamsah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulhamsah ini merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Nak tahu kenapa saya undang beliau dalam podcast Melayu edisi hari ini, nanti kita cerita. Yang jelas beliau sekarang berada di posisi ataupun jabatannya, bukan jabatan, pangkat ya. Bribka, saya agak susah kalau nyebut gitu. Bribka Zulhamsyah ya, Brigadir Kepala Zulhamsyah. Yang saat ini bertugas di Polsek Pelabuhan Sri Bintanpura. Polsek KKP ya? Iya. Polsek KKP Sri Bintanpura yang saat ini menjadi PSPANIT ya, Panit ya. Panit. Atau Pejabat Sementara Kepala Unit Intelkam. Ya. Polsek KKP Sri Bintanpura. Panjang ini. Kenapa Bang Zul kita undang ke sini? Saya biasa panggil Bang nih. Susah kok saya harus panggil Bapak dekat podcast ini ya. Saya panggil Bang Zul. Bang Zul ini viral belakang-belakangan ini. Dan saya iri terhadap keviralan beliau. Tapi bukan masalah viralnya. Karena kalau bicara viral saya lebih artis daripada beliau. Iya Bang. Setuju ya? Setuju. Tapi dia masalahnya sekarang ini dia sedang memproses, coba menuai, coba nanti dia nak panen sendiri. Ini yang saya tak setuju. Tapi panen pahala masalahnya ya. Bang Zul yang nanti kawan-kawan mungkin sudah tahu beberapa belakang ini lagi viral bahwa polisi razia perut lapar. Ya gitu Bang ya? Iya Bang. Biasanya polisi razia helm, razia kendaraan bermotor, razia narkoba. Ini tak ada kerja pakai razia perut lapar. Iya betul. Betul. Jadi kalau razia itu kan sekarang apalagi di masa pandemi orang bilang razia masker. Razia masker. Razia masker. Razia jomblo yang belum pernah. Oke, Bang Zul, to the point. Saya jujur penasaran, kenapa sampai muncul program atau bukan program lah, kegiatan Bang Zul dengan nama Razia Perut Lapar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sebelumnya itu Nih kalau polisi cakap gini saudara, dia kaku. Namanya lagi bekerja di Pelabuhan Sri Bintanpura. Oke. Kita itu kerjanya di lapangan terus Bang. Di lapangan, jadi mencari informasi sekecil apapun agar Tanjung Pinang kondusif dan aman. Kondusif Itulah dan aman, tugas kita di lapangan. Kebetulan jadi, di Intelkam iya, ya? Intelkam ini intelijen dan keamanan ya? Iya. Oke. Jadi sehari-hari kita bergaul dengan semua lapisan kalangan, baik dari porter, buruh, tukang becak, pedagang kaki lima, Gojek, yang ada semua di pelabuhan. Jadi bukan banyak orang berpikir Polsek Pelabuhan itu hanya di pelabuhan saja. Sri Bintanpura, domestik dan internasional. Bukan. Kita semua pelabuhan. Semua pelabuhan? Semua pelabuhan. Bukan hanya Sri Bintanpura, bukan. Domestik dan... Bukan. Itu gitu, banyak yang kadang belum mengetahui. Wilayah hukum Polsek KKP itu berada di seputaran Tanjung Pinang yang ada pelabuhannya. Seluruh yang ada pelabuhan. Pelantar 2, Tanjung Unggat, Batu 6, di Dompa, dan lain-lain. Tanjung Unggat Seripayung ya? Iya. Betul. Itu termasuk kawasannya? Termasuk. Jadi itu wilayah hukum kita. Jadi selama ini kita kan hanya bergaul sama mereka, berkomunikasi tentang keamanan. Ternyata saya ngobrol sama tukang becak, sama buruh. Di masa pandemi ini, pelabuhan domestik
yang biasanya sangat ramai. Kalau sudahlah internasional sudah lockdown dari kemarin. Itu bukan sangat ramai jadi sepi, itu hilang lalu. Hilang lalu Bang. Jadi Singapura, Malaysia tak ada masuk lagi kita kapal kita ke Tanjung Pinang nih Bang. Jadi sudah sangat sepi. Saya ngajak mereka makan. Mungkin di wilayah sana mungkin harganya berbeda. Oh iya, saya pasti nggak usah sebut berapa nominalnya. Terakhir mereka bilang, Bang kita makan di depan aja, lebih murah. Loh kenapa? Nggak apa-apa, kita bilang gitu. Nggak apa-apa Bang, di sana aja. Yang murah aja kami udah susah makannya Bang. Walaupun cuman 10.000 rupiah. Dari situ saya tuh ngerasa mereka tuh perlu disupport. Awalnya hanya lokal domestik di Pelabuhan Sri Bintanpura. Saya berpikir, ternyata saya telusuri lagi ke Pelabuhan Tanjung Ugat, Pelabuhan Batu 6, kan banyak porter atau buruh itu banyak. Ternyata sama, dampaknya itu terasa. Dampak COVID tadi nih. Dampak pandemi COVID-19 ini sangat terasa buat mereka. Jangankan untuk makan, kadang kita sedih Bang dengar cerita mereka. Untuk bawa pulang uang untuk anak saja susah. Jangankan untuk yang mereka lebih sendiri, ya. Iya. Jadi terpikir sama saya, ngobrol sama istri, ngobrol sama keluarga, gimana caranya bisa membantu tanpa mereka itu merasa malu untuk menerima. Oke, kita jualan. Gimana? Jualannya boleh nggak? Kalau kita harga itu seminim mungkin. Saya bertanya sama istri. Istri juga support. Cuman harga seperti apa yang mau dijualkan di sana? Saya bilang 1.000 rupiah. Kaget. Istri kaget. Berarti inisiasinya jualan dulu ya? Iya, jualan dulu. Kita jualan. Tapi istri berpikir mungkin punya rumah makan kali ya. Mungkin secara manajerialnya dia berpikir. Dia berpikir seperti itu. Saya bilang bukan buka rumah makan. Tapi kita jualan 1.000 rupiah ini untuk mereka, untuk mengisi perut mereka sehari-hari. Jadi kadang di seputaran sana yang saya dapat informasi, ada yang belum menerima bantuan dan sampai detik ini. Iya. Jadi ada juga yang merasa malu untuk menerima bantuan, mungkin dipikir masih banyak yang masih ada yang lebih lagi gitu. Ada. Jadi kalau kita juga dari Polres Tanjung Pinang selalu memberikan bantuan ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi ada pada saat saya memberikan itu menolak Pak. Yang lain aja. Serius Bang? Luar biasa. Padahal saya merinding nih. Saya merasa dia ini membutuhkan. Kita menilai dia sudah pada porsinya lah ya. Tapi ternyata dia tidak mau. Dari situ saya belajar. Oh ternyata tidak semua orang mau diberikan cuma-cuma. Akhirnya apa salahnya kita jualan nih. Walaupun 1.000 rupiah, mereka merasa terhormat karena membeli. Walaupun niatnya sedekah tetap Bang. Jadi mengapresiasi mereka nih judulnya. Iya, sangat. Nah, jadi kalau kita nih ada tulisan, Abang bayangkan kalau ada tulisan khusus fakir miskin. Atau kaum duafa ada tulisan seperti itu, kita kasih makan. Betul. Itu sama kita dengan menghina mereka. Dilihat orang lain kan, wah itu yang makan juga orang ini. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya berpikir semua boleh makan. Jadi siapa saja boleh makan. Ada tulisannya siapa saja boleh makan. Jadi dari semua kalangan. Namanya subsidi silang pahala. Alhamdulillah tidak semua orang yang makan di situ adalah orang-orang yang hanya membayar 1.000 rupiah. Ada yang lebih. Ada yang lebih. Ada. Mereka berpikir ini nih amal baik. Mereka juga mau ikut seperti itu. Atau ada yang mungkin bukan, macam mana saya nak ngungkapkannya? Saya jadi ini the first time di podcast saya susah ngomong nih Bang Zeli. Karena masuk ke hati. Tunggu. Yes, luar biasa. Ini biasanya kita melihat orang bersedekah, tapi ini tidak sesuatu yang salah, hanya caranya saja berbeda-beda. Ada kan khusus kaum duafa, kaum ini mungkin itu lebih menyentuh ke martabat ya jatuhnya ya. Tapi Bang Zul membangun konsep baru sepertinya ya. Konsep baru berarti mereka walaupun dengan 1.000 rupiah mereka membeli bukan meminta ya. Betul. Luar biasa.
Kalau misalnya dia tidak layak, bukan tidak layak, maksud saya lah termasuk orang mampu nih makan tempat Bang Zul, boleh? Oke. Kemarin ada yang seperti itu. Ada. Jadi termasuk juga viral di medsos. Cuman saya hanya bisa membaca, saya tidak berkomentar. Oke. Itu kenapa ibu-ibu berseragam? Oke. Jangan-jangan baju dinas. Kok makan di situ? Oh. Ada yang bertanya di medsos, kita baca saja gitu. Netizen ya. Iya, biasa netizen kan. Mungkin yang orang tahu ya nggak ada yang benar mungkin kalau menurut netizen yang negatif. Kalau positif, alhamdulillah. Luar biasa, sangat banyak yang mendukung. Jadi ada yang menjawab. Nah, banyaklah mungkin yang menjawab. Mereka tahu karena di situ tulisannya adalah bayar Rp1.000 atau seikhlasnya. Jadi kalau dia ikhlas 20.000, 10.000, berarti dia sudah subsidi silang pahala menurut saya. Karena apa? Dia sudah bersedekah untuk orang lain. Uang itu tidak saya terima langsung. Jadi saya siapin tempat di situ. Jadi orang nggak akan merasa malu, dia harus membayar berapa. Jadi dan tidak tahu nih bayar berapa. Hari pertama kedua saya menemukan uang Rp500. Berarti kan ada yang di bawah itu seikhlasnya. Berarti mereka mungkin berpikir saya cuma sanggup 500. Saya alhamdulillah tidak masalah karena bukan kita mencari keuntungan di situ. Kita mencari berkahnya Allah. Jadi, tapi kalau sorry, saya potong sebentar. Kalau seuzonnya kita mungkin dia bayar 500, tapi bisa jadi dia bayar 5.500 kan? Bisa jadi. Jadi gitu. Kan tadi saya bilang ada ketemu uang Rp500. Nah, kan ketemu. Kita nggak tahu siapa yang membayar berapa dan dia menggunakan uang berapa gitu kan. Jadi kalau menurut saya dengan teknik seperti itu dia akan merasa terhormat. Dan yang membayar lebih mungkin menurut saya dari yang ajaran yang saya tahu, jika kita bersedekah tanpa diketahui orangnya, pahalanya akan berlipat ganda. Luar biasa. Itu dia. Konsep jadi itu yang dalam kota ya? Iya, dimasukkan dalam kota, ada toples. Jadi di situ tidak ada transaksi untuk saling menyentuh. Jadi dia boleh kayak infak gitu. Toples saja saya masukkan. Toplesnya transparan. Nampak lah Bang kalau transparan. Tapi kan saya nggak tahu. Yang nggak nampak ya? Nggak nampak. Kita kan ini saya taruhkan juga di samping mobil saya karena jualannya menggunakan mobil. Belum saya jelasin tadi. Jualannya menggunakan mobil, tidak di tempat. Jadi mungkin konsep seperti ini baru pertama dilakukan. Memang sih yang saya pernah katakan juga saya sampaikan. Kalau mungkin jualan Rp1.000 juga ada di Jakarta, juga ada di Pulau Jawa, tapi konsepnya berbeda. Mungkin kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa dia tempat, dia stay satu tempat. Terus mungkin mereka datang ya. Kalau saya datang. Kalau yang di Jakarta kan dia ada satu mungkin rumah makan, orang harus datang. Kalau Bang Zul, saya jemput. Saya yang mengantarkan makanan itu ke mereka. Jadi saya berputar, insya Allah hari Senin saya ada di Pelabuhan Batu 6. Tidak hanya, kalau kemarin kan saya lihat ada di depan gedung daerah ya? Depan gedung daerah, berarti tidak hari Jumatnya saya di Teluk Keriting. Hari Jumat? Hari Jumat. Tadi di mana? Yang tadi kembali lagi ke gedung daerah. Selalu saya posting di Facebook, di status media sosial, saya berada di mana besoknya. Besoknya. Jangan pada saat hari ini. Misalnya hari ini saya buat status untuk besok. Maksudnya saya besok berada di mana gitu. Jadi orang yang baca bisa menginformasikan. Iya, menginformasikan. Mungkin yang punya niat baik juga bisa sharing, bisa kunjungi itu ya, melihat langsung. Saya berterima kasih sekali kayak seperti Bang Hangkate ini bisa menginformasikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk bisa datang ke tempat kita tanpa harus takut. Jadi kan kalau orang dengar kata razia takut, ini razia yang menyenangkan. Itu yang mau saya kenal. Kenapa diksi yang dipilih razia gitu? Biasanya kan razia tuh razia motor lah, razia narkoba lah. Kenapa pilihan kata diksinya itu razia gitu? Kenapa? Mungkin karena saya dari kepolisian. Saya berharap
dengan adanya razia saya bisa membuat masyarakat lain senang. Oke. Jadi hal yang tidak saya duga-duga, setelah saya melakukan ini, yang membuat hati saya itu sedih, sedih dan senang sekali adalah melihat pada saat mereka sudah siap makan, mereka tersenyum bahagia. Masya Allah. Itu yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, bagaimana kita ternyata apa yang kita lakukan ini adalah untuk berbuat baik, dan responnya alhamdulillah Luar biasa, mereka sangat senang. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Iya, kebahagiaan melihat orang lain bahagia. Itu yang tidak bisa orang lain mungkin dapatkan, dan alhamdulillah saya dapatkan melihat orang lain bahagia di saat makanan saya habis, melihat mereka senang. Masya Allah. Dan saya juga jujur pertama kali melihat itu, saya tahunya pertama kali itu melalui Facebook. Pertama kali ya. Saya melihat di Facebook dan saya langsung luar biasa. Ini sesuatu yang, karena saya juga aktif di sosial, cuman sekarang menggunakan power of silent memang. Jadi bergerak diam-diam. Kalau dulu 5 tahun yang lalu memang booming. Tapi saya berpikir, Bang Zul bilang ada beberapa hal yang kita pelajari, lebih baik diam-diam segala macam. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Betul-betul luar biasa. Tapi dari kedinasan mensupport? Alhamdulillah sampai saat ini mensupport. Karena apa? Karena sekarang ini titik-titiknya yang saya datangi adalah wilayah kerja saya. Wilayah kerja. Jadi sejalan ya? Jadi saya tidak mau meninggalkan pekerjaan saya, kedinasan saya, dengan saya harus berbuat seperti ini. Memang ini perbuatan baiklah. Baik. Cuman ada tanggung jawab kita sebagai aparat, sebagai penegak hukum, sebagai abdi negara, yang kita digaji. Jadi jangan sampai kerjaan kita malahan keteteran dengan niat baik ini. Jadi wilayah yang saya datangi adalah wilayah Polsek Pelabuhan Sri Bintanpura. Tetap Wilker ya, tetap wilayah kerja ya. Seperti itu, Batu 6, Pelantar 2, Tanjung Unggat, Pelabuhan Dompa. Jadi semua pelabuhan atau teluk-teluk atau pantai-pantai yang ada pelabuhannya, baik itu pelabuhan resmi maupun pelabuhan rakyat, insya Allah akan saya datangi. Tetap ini ya. Berarti tidak ada mengganggu aktivitas kedinasan ya. Karena kalau tak salah itu pada pukul 13 ya, setelah zuhur kan ya. Setelah zuhur. Bang Zul menggunakan pakaian dinas atau umum? Jadi karena saya dinasnya adalah di satuan Intelkam, kita tidak menggunakan pakaian dinas, kita menggunakan pakaian bebas rapi. Untuk sehari-hari pukul 1 itu ibaratnya tidak lama-lama. Tidak terlalu lama waktunya. Tidak terlalu lama waktunya untuk menghabiskan 50-70 porsi. Alhamdulillah antusias masyarakat, respon masyarakat berkenan menerima razia saya. Jadi belum kita datang mereka sudah menunggu. Udah siap dirazia. Iya, udah siap mereka dirazia. Alhamdulillah. Itu suatu keberkahan yang luar biasa tentunya Bang Zul. Luar biasa. Artinya ini saya rasa selama hampir 31 tahun saya hidup di Tanjung Pinang, the first time saya menemukan pergerakan seperti Bang Zul. Luar biasa. Semoga suatu saat atau setelah Bang Zul ini menular virus kebaikan ini ya. Amin. Luar biasa, tidak meninggalkan kewajiban demi sebuah kebaikan ya. Kalau Bang Zul jauh-jauh dari wilayah kerja artinya meninggalkan kewajiban kan. Luar biasa. Bang Zul, satu hari berapa yang disiapkan? Berapa porsi untuk merazia itu? Porsi yang kita siapkan adalah kita melihat wilayah yang kita datangi. Diukur minimal, dulu ya. Minimal 50 porsi yang akan kita siapkan. Minimal 50 porsi. Wilayah yang ramai, yang kita datang sekali, di sini ramai. Itu 70 porsi. Dan alhamdulillah hari ini saya dapat dukungan penuh dari Bapak Kapolres Tanjung Pinang, Bapak AKBP Fernando. Beliau berharap warga Tanjung Pinang
bisa kamu razia semua. Oh, Insya Allah, luar biasa. Luar Merinding-rinding. biasa. Ini podcast ini udah serasa podcast supranatural, merinding-rinding. Terima kasih. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Tanjung Pinang, karena itu yang kadang saya khawatirkan. Karena kan tetap kayak Bang Zul ini hierarkis kan ya. Siap. Hierarkis. Saya ucapkan sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang, sebagai kaum muda, sebagai kaum di dunia sosial, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak AKBP Fernando. Ya. Kapolres Tanjung Pinang, karena memang Bang Zul ini luar biasa. Ini bukan ngampu kalau kata orang Melayu. Siap. Tapi saya mengapresiasi pergerakan yang luar biasa yang saya yakin tidak semua orang bisa. Jujur kalau saya sekarang Bang Zul suruh seperti itu, saya rasa saya belum bisa. Mampu ini kan bukan hanya masalah duit, Bang Zul. Siap. Masalah waktu, masalah hati, masalah everything, setiap hal. Segala sesuatunya jika dikerjakan dengan bahagia, maka semuanya akan lebih mudah. Akan bisa Bang. Jadi kita harus saya belanja pagi, subuh, sholat subuh, masak sama istri, sama keluarga. Itu menurut saya bahagia Bang. Nah itu saya bilang tadi, saya belum tentu saya mampu. Sholat subuh, bangun, sholat, tidur lagi. Bang Zul, kita harapkan setelah Bang Zul banyak polisi yang merazia. Amin. Perut lapar tentunya. Siap. Yang luar biasa saya apresiasi kepada Bang Zul ini adalah bagaimana tetap menjaga martabatnya saudara-saudara kita. Siap. Yang mungkin secara agama kita disebut fakir segala macam, tapi kita lebih senang ketika mereka punya, mereka merasa membeli kan, bukan merasa mengambil sia-sia gitu saja. Ini luar biasa. Satu hari itu bisa menghabiskan budget berapa Bang Zul? Kalau masalah budget sebenarnya tidak usah dipublikasi, karena Kira-kira sudah tahu 50 porsi, berapa lah 70 porsi. Jika makanan termurah mungkin di Tanjung Pinang saat ini adalah Rp10.000, nasi dengan lauk ayam. Dan alhamdulillahnya lauk saya lauk ayam dan telur atau ikan dan telur. Pokoknya gimana caranya membuat mereka mendapatkan makanan itu tersenyum bahagia. Masya Allah, baik luar biasa. Itu yang kita harapkan. Saya yakin rezeki tidak berpintu. Betul. Itu saya sangat saya yakini dalam hidup saya, rezeki tak akan pernah berpintu. Dia banyak di mana saja kan. Betul. Jadi untuk lauk pilihannya juga beragam, tidak hanya satu lauk. Beragam. Jadi tetap lauk dalam satu hari kita ada ayam, telur dan ikan. Kerupuk, sambal. Nah, itu lengkap, yang lengkap. Dan itu diambil mereka sendiri atau Bang Zul? Saya yang ngambilkan. Yang ngambilkan. Saya membuat mereka seperti raja. Karena mereka adalah konsumen ya. Benar, kan mereka membeli. Iya, betul. Bukan mereka kita bagi selesai. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Malahan saya bertanya, Bapak mau lauk ayam atau lauk ikan? Ikan aja Pak, saya nggak makan ayam. Jadi mereka boleh request. Boleh request. Selagi masih ada menu kita yang kita siapkan belum habis, mereka kita perlakukan seperti konsumen yang mereka datang seperti di restoran lah. Karena memang mereka konsumen kita jatuhnya. Konsumen untuk menciptakan pahala-pahala kita tentu luar biasa. Mungkin orang bingung. Ada yang bertanya di media sosial biasa, netizen. Maha benar. Lauk apa Rp1.000 makan, kasih orang makan apa itu Rp1.000? Sekali lagi saya tegaskan, di sini bukan mencari untung. Kita mencari salah. Kalau Bang Zul bilang Bang Zul tidak mencari untung, saya bilang Bang Zul mencari keuntungan. Kenapa gitu Bang? Keuntungan untuk akhirat. Amin ya Allah. Amin. Keuntungan itu kan bukan hanya material semata. Amin. Betul. Tapi kalaupun kali ini saya salah Bang. Siap salah. Tapi kalaupun banyak untung bagi-bagilah. Oh iya siap. Itulah saran dari Abang mungkin dan dari kawan-kawan kemarin. Di awalnya saya tidak membuka donasi Bang. Mereka marah. Iyalah pasti mau untung sendiri. Tapi sebelumnya editor nanti tolong ditambahkan timer ya. Karena nanti dikira orang mencari untung apa ya kan. Timer kita kasih timer nanti ya supaya tak salah persepsi kan. Siap. Iya maksud saya itu mencari keuntungan akhirat sendiri. Ini tak boleh nih. Siap. Pelanggaran ini. Jadi teman-teman menyarankan kalau bisa niat baik ini, berbuat amal kebaikan ini, bagi-bagilah sama kami. Iyalah pasti. Awalnya bingung, bagi gimana caranya? Kalau mau ikut gabung, bolehlah gabung aja di sana. Nanti kita bantu-bantu mereka ngatur, menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, gitu kan? Saya pikir seperti itu. Ternyata mereka bilang,
bukalah donasi bang, kirimlah nomor rekening, kata dia gitu. Alhamdulillah, ternyata semua orang sekarang berlomba-lomba bang, berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan ya. Itu dia bang, itu yang kadang mereka bilang, orang punya duit nggak tahu harus melakukan apa. Orang punya atau waktu, tak tahu caranya gimana. Iya, jadi orang punya waktu banyak, punya rezeki banyak, bingung harus berbuat apa untuk kebaikan. Jadi mereka bilang, boleh nggak kami ikut sama abang, ambil andil. Saya bilang boleh, saya bilang gitu. Ya, barulah tercetus yang namanya subsidi silang pahala itu. Masya Allah, saling merasakan surga insya Allah ya. Insya Allah bang. Baik, berarti sekarang kalau kami mau berdonasi atau masyarakat atau saudara-saudara kita yang merasa punya rezeki lebih, bisa mensupport ini ke Bang Zul? Boleh? Ya, boleh. Melalui donasi? Berbentuk apapun boleh. Jadi saya cerita sedikit, ada kawan saya tadi malam, dia ngantar beras. Masya Allah. Itu udah luar biasa bang. Karena memang saya belum belanja beras dan habis beras di rumah. Alhamdulillah. Karena saya lupa, saya nggak perlu ke supermarket. Dengan beras itu bisa kita untuk masyarakat hari ini. Semoga amal kebaikannya juga mengalir deras untuk beliau bang. Amin ya rabbal alamin. Jadi everything ya. Siap. Mau beras antar boleh. Telur boleh. Telur boleh. Minyak boleh. Ada yang antar telur. Oh iya, satu lagi saya mau cerita. Ini yang buat saya menangis bang. Apa itu? Ada dermawan satu orang di Pelabuhan Sri Bintang Pura, tapi dia tidak mau disebut namanya. Lillahi ta'ala ya berarti ya. Nominalnya kalau menurut saya, bagi saya sudah cukup besar. Bagi dia, bang nggak ada apa-apanya ini bang, katanya seperti itu. Tahu nggak dermawannya siapa? Siapa itu? Yang mengayuh sepeda setiap hari di pelabuhan. Masya Allah. Dia mengayuh sepeda maksudnya beca? Tukang beca. Tukang beca. Setiap hari dia mendonasikan uangnya untuk membantu kegiatan ini. Saya bingung bang. Saya mau bantu orang malah saya dibantu. Nah ini yang bikin saya berpikir mungkin Kapolsek barangkali, kepala pelabuhan, rupanya cuma seorang pengayuh sepeda. Iya, setiap hari bang. Jadi, every day bang. Jadi tuh abang tidak tanya kenapa? Bahkan kan saya bilang gak usah bang. Saya bilang kayak gitu, nggak apa-apa. Ini bisa untuk abang dan keluarga. Enggak bang. Saya nggak mengejar dunia saja bang, saya mau mengejar akhirat juga. Saya mengayuh becak ini bang, bolak balik itu hanya dunia bang. Iyalah pasti. Pakai abang lah saya bisa mengayuh becak untuk akhirat bang, kata kayak gitu. Ya saya terima. Saya bilang saya terima kasih sekali bu sama abang, tapi jika memang abang perlu bantuan saya akan membantu abang. Saya bilang kayak gitu. Tidak bang, saya yang harus. Usia berapa bang? Sangat muda. Tapi dia nggak mau disebut. Tapi sangat muda orangnya. Orangnya sangat ramah. Kalau misalnya kita di Pelabuhan Sri Bintang-Pura itu orangnya selalu ada. Selalu senyum, selalu ramah. Nanti kita yang jadi intel. Dan orangnya sangat muda. Berarti susah nak bicara saya. Jadi saya pikir tadi orang yang mampu, ternyata mereka juga ya. Iya, ternyata bukan hanya orang yang mampu untuk bisa mendonasikan dalam kegiatan ini gitu. Ini berasa tertampar bang, terasa tertampar dengan 1 ton besi rasanya. Kita yang mungkin hari ini saya nerima duitnya, setiap kali saya nerima duitnya saya ngerasa sedih. Tapi dia bilang, bang tolonglah diterima bang. Dia bilang janganlah, saya bilang kayak gitu. Terpukul bang. Iya kita terpukul. Kita terpukul kayak ditampar gitu kan. Karena yang mengantri untuk makan bayar 1.000 atau seikhlasnya itu ya sama. Pekerja porter, becak, gojek, pedagang kaki lima, tukang transport, pengamen, siapa aja boleh makan di situ kan. Ternyata ada yang sangat luar biasa. Kaya itu bang. Itu kaya berarti. Kaya bang. Kaya hatinya luar biasa. Alhamdulillah luar biasa dia. Mudah-mudahan saya selalu bilang sama dia, amal kebaikan ini akan mengalir terus untuk abang dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya tahu kemampuan abang itu untuk mengayuh becak saja dalam sehari abang ngantar barang orang. Kita tahu karena kita bisa tahu aktivitas di berapa yang didapatkan. Kenapa abang mau berbagi gitu? Itulah yang kita nggak sangka-sangka bang. Itu yang tak bisa pernah
takkan pernah bisa kita ukur hati seseorang. Luar biasa. Ini tak boleh panjang-panjang, memek pula nanti di sini Pak Polisi sama saya, kacau. Siap, Bang, intinya yang ingin ikut mensubsidi dan ingin mendapatkan pahala, berbagi keuntungan pahala dengan Abang, boleh donasi, boleh dalam bentuk apapun. Boleh. Kalau boleh, Abang izinkan saya tampilkan, bayar rekening ada? Boleh. Nanti kita tampilkan di sini boleh, ya. Bang. Dan itu lillahi ta'ala ya? Boleh Bang. Insya Allah akan kita salurkan sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat selama ini. Tidak akan mengurangi apapun yang ada yang sudah saya dapat dari dermawan-dermawan yang ada di Tanjung Pinang. Insya Allah. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek KKP, Bapak Kompol Anjar sudah mendukung penuh, membimbing saya dalam kegiatan ini. Tidak ada satu pun ibaratnya yang beliau marah terhadap saya dalam kegiatan ini, malah mensupport. Kamu harus berbuat lebih baik daripada ini lagi, Cul. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya saya ada udah tersentuh sekali, Bang. Saya tak punya kata-kata lagi untuk kita bahas, Bang. Karena kalau makin kita bahas, saya jarang-jarang nangis soalnya. Siap. Saya tak ingin menangis di depan kamera saya sendiri. Siap, Bang Zul, intinya yang jelas saya selaku masyarakat Kota Tanjung Pinang berterima kasih besar terhadap Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana instansinya Bang Zul bekerja secara institusi. Tentunya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih. Ini menyadarkan kami, menyadarkan saya, menampar saya juga dengan cerita-cerita Bang Zul yang lebih. Hari ini saya baru tahu ternyata konsep yang dibangun adalah bagaimana mengangkat martabat dan derajat tanpa merasa mereka itu disedekahkan gitu ya. Jadi saya tak punya kata-kata lagi. Bang Zul pengen pesan apa, silakan sampaikan. Pesan saya untuk bagi yang kegiatan saya ini bisa menginspirasi, semoga ada kegiatan ini di tempat lain dengan orang yang berbeda yang lain untuk membantu masyarakat Kota Tanjung Pinang. Saya berharap banyak orang-orang Tanjung Pinang yang berbuat baik di kotanya sendiri. Baik. Saya termasuk putra asli Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Saya berharap kota saya ini terbebas dari semua bencana. Amin ya rabbal alamin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang jelas yang ingin copy paste silakan ya. Siap. Silakan yang mau copy paste kegiatan Bang Zul silakan. Alhamdulillah saya berharap banyak. Makin banyak nanti subsidi silang pahala. Boleh Bang, siap. Insya Allah semoga hal ini menjadi sebuah muhasabah untuk kita belajar lagi banyak hal yang mungkin selama ini kita lupakan. Dalam kita bersedekah kadang-kadang tanpa sadar kita menjatuhkan martabat saudara-saudara kita mungkin. Nah ini merupakan salah satu yang luar biasa. Sekali lagi jazakallah khairan kasiran Bang Zul menyadarkan saya dan mudah-mudahan ini menyadarkan untuk semua yang nonton bahwa dalam bersedekah kita tetap harus menjaga martabat dan derajat saudara-saudara kita. Bang Zul, satu saja semoga Bang Zul sukses selalu. Yang paling penting sehat selalu Bang Zul. Insya Allah langkah ini membuat banyak lagi langkah-langkah kebaikan dan mungkin suatu saat Allah kumpulkan kita di surganya Allah SWT. Bang Zul, terima kasih. Jazakallah. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.